Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai subsektor industri musik yang beranggotakan Stella Dian Anggita, Cornelius Emando, Lydia Kristiana, Nugraha Ridya, dan Clementina Menteut. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai 5 pokok. Yang pertama ada definisi, yang kedua kontribusi, yang ketiga ada analisis kondisi, yang keempat rencana strategis, dan yang terakhir itu ada cita sukses dari subsektor industri musik di Indonesia. Mari disimak ya teman-teman. Yang pertama itu definisi dari subsektor musik itu sendiri. Definisinya yaitu industri kreatif subsektor musik itu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan musik, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rantai nilai subsektor industri musik. Nah, dijelaskan ada bawah 5 tabel ya teman-teman, bisa teman-teman lihat dan pahami. Ada kreasi, produksi, komersialisasi, distribusi, dan yang terakhir itu ada pasar. Selanjutnya, lapangan usaha dan industri yang terkait subsektor industri musik. Industri musik memiliki kaitan erat dengan subsektor industri lainnya, yaitu televisi dan radio yang mempertontonkan dan memperdengarkan musik. Lalu ada 8 jenis pekerjaan di subsektor industri musik. Pertama, instrumentalis, kedua vokalis, ketiga komposer, keempat arranger, kelima songwriter, keenam improviser, ketujuh. Berikutnya, kontribusi ekonomi subsektor industri musik. Nah, di sini ada data yang menunjukkan kontribusi industri musik terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat tabelnya di sini. C. Analisis kondisi subsektor industri musik. Analisis kondisi subsektor industri musik dibagi menjadi 6, yaitu A. Potensi sumber daya insani. Yang pertama, insan musik Indonesia yang kreatif. Kedua, C. Pilar teknologi. Yang pertama, ICT membuka jalur distribusi baru melalui ringback tone atau yang disebut RBT. Yang kedua, ICT membuka jalur distribusi baru melalui internet musik. Yang ketiga, ICT memperkaya kreasi musik. E. Pilar institusi. Yang pertama, ketimpangan di rantai distribusi musik akibat lemahnya regulasi. Kedua, pembajakan merupakan ancaman terbesar dalam industri musik. Yang ketiga, selanjutnya kita akan belajar tentang pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman subsektor industri musik. Nah, di sini ada 6 pondasi atau pilar. Yang pertama itu papal, yang kedua industri, yang ketiga teknologi, yang keempat resources, yang kelima institution, dan yang keenam itu finansial. Nah, di sini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama itu papal strike itu kelebihan yang pertama, kreativitas
pemusik Indonesia tinggi dengan jumlah meningkat. Dan yang kedua, kemampuan musisi industri mengemas unsur musik tradisional untuk selera modern. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang rencana strategis pengembangan subsektor industri musik. Nah, yang pertama itu sasaran dan arah pengembangan subsektor industri musik. Nah, itu ada 4. Yang pertama, iklim kondusif melalui regulasi dan enforcement di rantai distribusi, termasuk upaya memberantas pembajakan. Itu meningkatnya alternatif mekanisme distribusi atau penjualan musik harus diikuti dengan penataan rantai distribusi. Nah, selanjutnya, rencana strategis pengembangan subsektor industri musik. Nasional telah ditampilkan peta jalan pengembangan subsektor industri musik, yaitu dari tahun ke tahun, di mana peta jalan ini digambarkan dalam bentuk strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh subsektor industri musik di Indonesia. Nah, selanjutnya cerita sukses subsektor industri musik. Di sini kami telah mengambil contoh seorang ADMS. Ia pertama mengenal musik klasik dengan mempelajari piano klasik secara privat kepada MDMI Roti pada tahun 1972. Minatnya pada musik semakin berkembang sampai akhirnya ia terdorong untuk mendalami ilmu orkestra, conducting, dan teknik perekaman. Pops Orchestra awalnya dikenal di Amerika, yakni orkestra simfoni yang memainkan repertoire Pops. Dan Pops Orchestra boleh jadi merupakan bentuk kompromi yang dilakukan ADMS dalam memasyarakat musik simfoni ke masyarakat Indonesia. Dan ini proses ADMS dalam memasyarakat Pops Orchestra. Terima kasih sudah mau menyimak video singkat kami ini, dan maaf jika dalam video kami ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan lainnya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai jumpa.